Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurdin waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar, anak-anak sekalian yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di dalam pembelajaran materi ajar fikih kelas 7 pada pertemuan pertama. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa lagi tampil memberikan pembelajaran materi fikih ini. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Pendengar, anakku sekalian yang kami cintai, pada kesempatan ini kita akan menguraikan sekali lagi materi ajar fikih kelas 7. Akan tetapi namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk mampu memahami dan mengetahui apa isi pada pertemuan kali ini. Untuk itu doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli warhamni wa anta khairul alhamdulillah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tahara atau bersuci, di mana dalam tahara itu dijelaskan tentang bagaimana kita bersuci dari najis, bagaimana kita bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Najis pada hakikatnya itu terdiri atas 3 macam. Pertama, ada najis muhaffafah, najis ringan. Ada najis mutawassitah atau najis sedang, dan ada najis mughallazah atau najis berat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang tema nikmatnya salat, indahnya hidup. Di dalam tema ini ada subtema materi kita pada kesempatan ini, yakni ketentuan salat 5 waktu, bacaan kunut, ketentuan sujud sahwi, tata cara salat 5 waktu, dan nilai-nilai pendidikan dalam salat. Karena itu tujuan pertemuan kita ini, bagaimana kita bisa atau mampu mengetahui, mampu mempraktekkan tentang sub-sub materi yang saya sebutkan tadi. Karena apalah artinya kita bertemu, apalah kita belajar, artinya belajar, kita tidak mampu menguasai atau mengetahui indikator yang ada dalam materi pelajaran kita ini. Tadi saya sampaikan bahwa sub materi ini adalah
tentang ketentuan sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu itu akan dibicarakan atau dibahas tentang pengertian sholat dan dalilnya. Kemudian syarat sah dan syarat wajib salat. Kemudian sunnah salat. Kemudian yang membatalkan salat. Sementara sub ketentuan sujud sahwi itu dijelaskan tentang pengertian sujud sahwi itu sendiri dan lafaz sujud sahwi. Kemudian sub tata cara salat 5 waktu, yaitu tata cara pelaksanaan salat 5 waktu. Adik-adikku yang kami cintai, baik kita akan memasuki sub yang pertama. Sub materi yang pertama yaitu pengertian salat dan dalilnya. Salat menurut bahasa itu artinya doa. Jadi kalau menurut istilah, salat itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Karena itu dalam dalilnya itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marakin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kemudian syarat sah salat. Syarat sah salat itu terdiri atas 5. Pertama, suci badan dari hadas dan besar dan hadas kecil. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di pertemuan minggu lalu kita berbicara masalah tentang hadas dan kecil, hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu adalah mengakibatkan kita untuk tidak bisa melaksanakan salat. Mana contohnya itu hadas besar? Pertama-tama ketika wanita sedang haid. Kedua, ketika wanita dalam keadaan nifas atau sehabis melahirkan. Kemudian ketika suami istri melakukan hubungan intim atau berjimak, maka dia harus wajib mandi janabah atau mandi wajib. Sesudah mandi, maka dia berwudu lalu melaksanakan salat, maka salatnya itu sudah dianggap sah. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu antara lain buang air kecil, buang angin, tertidur, ya itu semua diantaranya hadas kecil. Bagaimana kita bisa melaksanakan salat ketika kita masih dalam keadaan hadas kecil? Apa yang kita lakukan? Cukup kita berwudu. Ya, kalau kita buang air kecil, maka kita bersihkan. Sudah dibersihkan lalu kita berwudu. Syarat sah yang kedua itu adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi keterkaitan pelajaran minggu lalu dengan pelajaran hari ini itu ada pada najis. Karena itu untuk melaksanakan salat itu harus kita suci badan, pakaian, dan tempat tinggal dari najis. Apa itu najis? Najis itu adalah suatu kotoran yang nampak kita lihat, yang apabila terkena najis pada pakaian, pada badan, atau tempat di mana kita melakukan salat, maka salat itu akan tidak sah. Apa itu najisnya? Salah satunya misalnya kalau najis ringan, air kencing bayi. Kalau najis besar, najis sedang, kotoran. Kalau najis
najis besar, ada air liur anjing dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi orang Islam itu melaksanakan sholat, kita harus menutup aurat. Mana auratnya untuk laki-laki? Auratnya laki-laki itu di siku sampai siku, kemudian sampai di betis. Jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat kalau memakai baju singlet, baju kutak, baju sampean yang tidak ada kerahnya, tidak ada lengannya. Ya. Kita juga tidak bisa melaksanakan sholat bagi laki-laki yang memakai celana pendek, tapi harus kita memakai celana panjang, kemudian kita memakai sarung. Apalagi syarat sah salat itu menutup aurat sudah. Mana auratnya untuk laki-laki, perempuan? Aurat bagi perempuan itu seluruh badannya, seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan muka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aurat laki perempuan itu adalah termasuk suaranya. Apalagi syarat sah salat telah masuk waktu salat. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu harus waktunya sudah masuk. Tidak boleh kita melaksanakan sholat di luar dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya kalau waktu zuhur, kita tidak boleh melaksanakan sholat ketika waktunya masih jam 11 atau setengah 12. Begitu juga dengan sholat asar, kita tidak bisa melaksanakan sholat asar ketika waktunya masih jam 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya yang terakhir adalah menghadap kiblat. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu harus menghadap kiblat. Karena itu tata cara kita, adab kita untuk melaksanakan sholat itu harus menghadap kiblat. Tidak boleh kita melaksanakan sholat itu membelakangi kiblat. Karena ketika kita membelakangi kiblat, maka sholat kita tidak sah. Kecuali kalau kita dalam keadaan darurat di atas mobil melaksanakan sholat. Karena di mana mobil itu selalu mutar-mutar, terkadang ke barat, terkadang ke timur, dan seterusnya. Itu tidak jadi masalah. Lanjut, syarat wajib salat. Syarat wajib salat itu terdiri atas 6. 1. Islam. Mengapa kita Islam ini cuma Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan salat? Mengapa tidak diwajibkan orang Kristen? Karena di kitab agama-agama yang lain itu tidak ada dijelaskan tentang salat. Hanya Al-Quran lah saja yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Hanya dengan hadis Rasulullah SAW saja yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Sehingga kedua daripada dasar hukum agama Islam ini yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat, sehingga kita melaksanakan sholat. Jadi agama lain tidak boleh melaksanakan salat. Kedua, syarat wajib salat itu adalah balik. Di mana kategori daripada balik ini? Kalau kategori di balik ini adalah umur 15 sampai 17 tahun ke atas, maka diwajibkanlah untuk melaksanakan salat. Tapi sepanjang di bawah dari 15 tahun atau dia masih bersekolah di SD, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat, akan tetapi dia harus dilakukan pembinaan. Dia harus dilakukan pendidikan salat. Jadi jangan karena masih belum sampai balik lalu anak-anak itu tidak dididik, itu salah. Tapi harus sedini mungkin kita mendidik anak-anak kita bagaimana supaya bisa untuk melaksanakan yang namanya salat. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang melaksanakan salat itu harus berakal. Kalau dia dalam keadaan tidak berakal, seperti dia mabuk, seperti dia dalam keadaan gila,
atau dalam keadaan tertidur, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan salat. Karena bagaimana mungkin orang bisa melaksanakan salat kalau dia masih dalam keadaan mabuk? Bagaimana mungkin bisa dia melaksanakan salat kalau dia dalam keadaan gila, dan seterusnya. Karena itu, syarat wajib salat itu harus berakal, punya pemikiran yang baik, punya konsentrasi yang baik untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi perempuan yang masih dalam keadaan haid, masih dalam keadaan nifas, atau baru sudah melahirkan, belum sampai waktunya 40 hari, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Ya. Tapi ketika dia melaksanakan salat, maka salatnya itu tidak sah, bahkan malahan dia berdosa. Kemudian yang kelima adalah setelah sampai dakwah kepadanya. Apa maksud kalimat sampai dakwah kepadanya? Yang dimaksud dengan sampai dakwah kepadanya ini adalah bagi anak-anak yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Kalau belum mampu membedakan itu, meskipun umurnya 10-20 tahun, tapi belum mampu membedakan mana yang baik mana yang jelek, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan salat. Kenapa? Berarti orang itu masih dalam keadaan gila. Kemudian yang terakhir adalah terjaga atau tidak sedang tidur. Jadi kalau orang yang tidur itu ya pasti tidak bisa salat. Nanti bisa salat kalau dia terjaga atau terbangun lalu berwudu melaksanakan salat. Kemudian apa sunnah salat? Sunnah salat itu ada yang disebut dengan sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Sunnah abad itu amalan sunnah dalam salat yang apabila terlupakan harus digantikan dengan sujud sahwi. Nah, itu yang disebut dengan sunnah abad. Ada juga dikatakan sunnah hayat, yaitu amalan sunnah dalam salat yang apabila terlupakan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Itu yang disebut dengan sunnah hayat. Apa yang membatalkan salat? Anak-anakku sekalian, yang membatalkan sholat itu adalah satu, berbicara dengan sengaja. Orang yang melaksanakan sholat itu kalau dia berbicara dengan sengaja, maka pasti sholatnya akan batal. Karena itu kalau kita melaksanakan sholat, kita harus diam diri, tafakkur, menghadap Sang Ilahi, mengharapkan ridho dan mengharapkan pahala yang kita akan laksanakan. Kemudian yang kedua adalah tertawa. Jadi kalau melaksanakan sholat itu jangan tertawa, karena ketika kita tertawa maka pasti sholat kita itu batal. Kalau ada orang yang tertawa sementara dalam keadaan sholat, maka sholatnya itu akan sia-sia, batal. Kemudian yang ketiga berhadas. Tadi saya sudah jelaskan apa itu hadas. Hadas itu adalah sebuah kotoran yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, tidak nampak, akan tetapi ada efeknya. Ketika kita tidak lakukan atau bersuci dari hadas itu, maka sholat kita itu akan batal, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Berbeda dengan najis itu nampak kelihatannya. Kemudian yang ketiga, keempat, terbuka auratnya. Ya, aurat bagi laki-laki itu saya jelaskan tadi, di lengan, di siku sampai kaki, betis kaki, ya, kaki betis, ya, auratnya. Kalau perempuan itu auratnya seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian merubah niat. Orang yang merubah niatnya itu maka pasti salatnya batal. Contohnya orang yang merubah niat, kalau dia misalnya pergi di kuburan keramat lah seperti itu, maka dia melakukan salatnya itu bukan karena Allah,
tapi karena kuburan itu atau kuburan yang keramat itu. Ya. Ada juga orang yang biasa melaksanakan sholat itu niatnya begini, kalau dalam bahasa Indonesia, saya sengaja sholat duhur karena atasan saya. Berarti itu juga salah niat namanya. Berarti niat kita itu untuk atasan kita, bukan niat kita kepada Allah. Maka pasti sholat itu akan batal. Apalagi yang batalkan sholat, membelakangi kiblat. Orang yang melaksanakan sholat lalu dia membelakangi kiblat, maka batal sholatnya itu akan pasti batal. Karena orang yang melaksanakan sholat itu kita harus menghadap ke kiblat. Mana itu kiblat? Adalah kiblat dalam artian di sini adalah yang ada di Mekah. Ka'bah yang ada di Mekah, disitulah kiblat kita, kiblatnya umat Islam. Harus kita menghadap ke sana. Yang selanjutnya adalah makan dan minum. Jadi kalau orang yang sementara sembahyang itu, salat itu dia lantas makan atau minum, maka salatnya itu kan batal juga dengan sendirinya. Karena itu kalau kita melaksanakan salat, jangan kita bermain-main, tapi betul-betul kita fokus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian adalah murtad. Orang yang murtad itu tidak bisa melaksanakan salat karena dia akan batal dengan sendirinya. Siapa itu murtad? Yang murtad itu adalah orang Islam masuk Kristen, setelah Kristen masuk lagi Islam, sudah lagi Islam masuk lagi Kristen, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan murtad. Maka orang ini tidak bisa melaksanakan salat karena pasti akan batal. Kemudian selanjutnya yang membatalkan salat adalah meninggalkan salah satu rukun salat dengan sengaja. Contoh misalnya kalau ada orang yang melaksanakan salat dengan tergesa-gesa karena dalam pekerjaannya, karena tergesa sehingga dia meninggalkan salah satu rukun. Contohnya misalnya dia tidak ruku antara dua sujud, atau dia tidak i'tidal karena dia mau tergesa-gesa, maka pasti salatnya ini akan batal dengan sendirinya. Kemudian terakhir yang membatalkan salat adalah bergerak dengan sengaja 3 kali atau lebih berturut-turut. Jadi kalau orang melaksanakan salat itu tidak bisa bergerak, tapi harus berdiam diri, harus fokus untuk melaksanakan ibadah salat. Karena ketika kita bergerak 1-2 kali sampai 3 kali dan seterusnya, maka salat kita itu akan batal dengan sendirinya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kemudian rukun dan syarat salat. Rukun salat itu terdiri atas 13 atau biasa orang sebut dengan rukun 13. Yang pertama adalah niat. Ya, tentunya kalau orang mau melaksanakan salat itu harus punya niat. Niatnya apa? Niatnya untuk melaksanakan salat. Salatnya apa? Apakah dia zuhur, apakah dia maghrib, apakah dia asar, apakah dia subuh, dan lain sebagainya. Terus setelah ingin melaksanakan salat, harus dia berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Kalau bagi yang tidak mampu dalam keadaan sakit, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Dan kalau dia tidak mampu berbaring, berarti dia hanya menggunakan isyarat. Kalau dia tidak mampu melaksanakan isyarat, berarti orang itu sudah akan disembahyangkan. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Rukun salat itu takbiratul ihram, mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Allahu Akbar, ya. Kemudian setelah kita sudah takbiratul ihram, maka kita membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu jemaah, kalau ada jemaah mengucapkan amin. Sudah itu. Lalu kita ruku lagi. Setelah ruku dengan tumakninah, sudah itu kita i'tidal, bangun dari ruku.
dengan tumanina. Setelah itu sujud 2 kali lagi dengan tumanina. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Kemudian duduk antara tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-11 membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, ke-12 mengucapkan salam yang pertama, dan ya saya lanjut. Mengucapkan salam yang pertama, dan yang ke-13 adalah tertib. Ya, apa yang dimaksud dengan tertib di sini? Tertib di sini adalah harus berurutan, mulai dari niat, berdiri, bertakbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Jadi tidak dibolak-balik. Ruku dulu baru berdiri, atau sujud dulu baru takbiratul ihram, tidak, tapi harus berurutan mulai dari niat sampai salam. Lanjut, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kemudian yang selanjutnya adalah bacaan salat 5 waktu. Bacaan salat 5 waktu itu terdiri atas 11. Pertama, takbir. Apa itu yang disebut dengan takbir? Takbir itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya. Setelah kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, sudah tangan rapat, tangan kiri duluan masuk ke perut menindis pusat, kemudian tangan kanan juga menindis tangan kiri. Lalu kita mengucapkan doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal muslim, dan seterusnya. Kemudian setelah kita baca surat iftitah, lalu kita lagi membacakan suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Dan setelah kita membacakan surat Al-Fatihah, kita lanjutkan membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Sudah itu, lalu keempat, duduk ketika ruku. Doa ketika ruku. Doa ruku itu adalah Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim sampai 3 kali. Setelah itu kita baca lagi doa i'tidal, sami Allahu liman hamid, rabbana lakal hamd, dan seterusnya. Kemudian kita baca lagi doa sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, sampai 3 kali. Setelah membacakan doa sujud, yang ketujuh doa duduk antara 2 sujud. Allahumma ghafirli warham wajibuni rafa'an rasubni wahdini wafini wa'fu'an. Kemudian kita ke-8 baca tasyahud awal, at-tahiyyatu mubarakas salawatiyibatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna ala ibadikas sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjut ya. Kemudian doa tasyahud akhir dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Ke-10. Kemudian yang terakhir kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah bacaan-bacaan salat 5 waktu. Kemudian anak-anakku sekalian yang saya hormati, sub materi yang kedua adalah membaca doa kunut. Doa kunut itu menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya.
bukan kewajiban tapi sunnah yang muakkad, sangat dianjurkan. Pertanyaannya, apakah itu doa kunut masuk dalam rukun salat? Jawabannya tidak. Doa kunut itu bukan bagian dari rukun. Doa kunut itu bukan bagian dari syarat sah salat. Doa kunut itu bukan dari syarat wajib salat. Tetapi doa kunut itu adalah merupakan sebuah sunnah di dalam salat, yaitu hanya salat salat subuh. Kemudian kedua, kapan itu dilakukan doa kunut? Pertama-tama ketika kita melaksanakan salat subuh. Maka ketika kita melaksanakan salat subuh, setelah kita melaksanakan subuh, maka kita membacakan doa kunut. Bagaimana lafaznya salat kunut itu? Doa kunut adalah Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman a'tait, wa qini birahmati syarra ma qadait, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kapan dilakukan doa kunut? Dilakukan yang kedua itu ketika salat witir malam, mulai dari 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian selanjutnya, submateri selanjutnya, ketentuan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah salat yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, atau kekurangan rakaat, atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat sendiri. Kemudian apa yang menyebabkan sujud sahwi? Yang menyebabkan sujud sahwi itu ada 4. 1. Apabila menambah perbuatan dari jenis salat karena lupa. Yang kedua, apabila mengurangi salat salah satu rukun salat, lalu ingat sebelum sampai pada rukun yang sama. Dan yang ketiga, apabila meninggalkan salah satu sunnah abad. Dan yang terakhir, apabila ia ragu tentang jumlah rakaat. Itulah yang menyebabkan tentang sujud sahwi. Kemudian apa itu lafaz sujud sahwi? Lafaz sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Ketika kita sujud sahwi, maka kita ucapkan kalimat subhana man la yanamu wa la yashu. Anak-anak sekalian yang kami cintai, kemudian submateri selanjutnya adalah tata cara salat 5 waktu dan sujud sahwi. Tata cara salat 5 waktu itu pertama berdiri tegak. Kita berdiri tegak. Setelah kita berdiri, kita berniat. Misalnya usalli fardal subhi raka'atain mustaqbil qiblati ada Allah Ta'ala. Allah Akbar, berdiri tegak sudah. Lalu kita berniat gitu ya. Kemudian takbiratul ihram ketiga tadi saya sudah melakukan. Kemudian yang keempat, meletakkan tangan kanan di tangan kiri di atas tangan kanan di atas tangan kiri ya. Meletakkan tangan kanan ini di atas tangan kiri ya, di pusat, menutup pusat. Kemudian membaca doa iftitah ya, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa dan seterusnya. Lalu kemudian kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya membaca salah satu ayat Al-Quran ya. Kemudian selanjutnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bangku, Allah Akbar, lalu ruku. Kita ruku. Sesudah itu membaca doa ketika ruku. Sesudah itu kita bangkit lagi dari ruku ya. Sesudah kita bangkit dari ruku, lalu sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sudah kita mengucapkan Allah Akbar, lalu kita membacakan doa sujud lagi,
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar, sujud lagi seperti di atas, lalu bangkit lagi untuk melaksanakan kedua kalinya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan selanjutnya jika salat itu tidak termasuk salat yang lebih dari 2 rakaat, maka berhenti ketika selesai membacakan tasyahud awal. Kemudian duduk tawarruk, ya. Kemudian mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita tiba pada sub materi tata cara sujud sahwi. Bagaimana itu tata cara sujud sahwi? Tata cara sujud sahwi itu sebelum salam sujud sahwi dilakukan setelah membacakan tasyahud akhir. Sebelum salam, apabila kesalahan dan kelupaan dalam salat diketahui sebelum salam. Yang kedua adalah setelah salam. Kemudian yang terakhir ini adalah nilai-nilai pendidikan dalam salat. Nilai-nilai pendidikan dalam salat itu ada 4. 1. Salat diawali dengan bersuci. Apa makna daripada bersuci? Diawali dengan bersuci. Maknanya adalah bahwa Islam itu menginginkan sebuah kesucian, kebersihan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Karena itu kita dituntut sebagai umat Islam untuk senantiasa bersuci dan bersuci dan bersuci. Karena kenapa? Dengan bersuci itu maka kita akan sehat. Karena dengan bersuci itu maka kita bisa melaksanakan ibadah salat. Bayangkan saja anak-anak sekalian, ketika kita melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, maka setidaknya kita itu bersuci 5 kali dalam 1 hari semalam. Berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat atau orang bukan Islam. Karena dia tidak menghiraukan tentang kebersihan, maka sudah pasti dia tidak akan sehat dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai pendidikan dalam salat itu adalah salat mendidik untuk berlaku jujur. Kenapa salat itu mendidik kita untuk berlaku jujur? Karena dalam Al-Quran dijelaskan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah salat harus selalu berlaku jujur, ya. Tidak boleh kita melakukan yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Adalah termasuk menipu orang, ya, berzina, menjelek-jelekkan orang, ya, berlaku sombong dan lain-lain sebagainya. Ya. Orang yang berlaku jujur itu orang yang sering melaksanakan ibadah salat. Karena nilai pendidikannya itu ada di situ. Karena ketika kita melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi, maka secara otomatis nilai pahala ibadah salat kita selama ini akan hilang dengan sendirinya. Karena kenapa? Berarti salat itu tidak mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Akan tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai pendidikan dalam salat itu adalah wujud terhadap nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, untuk melaksanakan salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, itu harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita tentang tatanan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan dalam salat itu bernilai ibadah dan mendapat
mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena ketika kita tidak merasa ikhlas untuk melaksanakan salat kepada Allah, maka berarti salat kita itu akan sia-sia saja. Karena itu bukan hanya salat kita harus ikhlas, tetapi dari segala tindak dan tanduk kita dalam kehidupan ini harus kita warnai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas. Kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhlas. Kita diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus ikhlas. Karena semua itu adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rezeki kita, baik itu ajal kita, dan seterusnya, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, maka nilai-nilai keikhlasan itu muncul pada diri kita. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai pendidikan dalam salat itu adalah salat itu diakhiri dengan salam ke kanan, salam ke kiri. Apa artinya ini, anak-anak sekalian? Salamnya, namanya salam itu berarti keselamatan. Berarti ketika kita salam ke kanan, berarti kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salam ke kiri, berarti kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kanan kita ada yang namanya malaikat rakib yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kebaikan-kebaikan kita. Di sebelah kiri kita ada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat atid untuk mencatat kejelekan-kejelekan kita. Karena itu, bagi orang yang melaksanakan salat 5 waktu, selalu dia berhati-hati dalam tindak dan tanduknya dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Ketika dia melakukan kebaikan, maka dia yakin dengan yakinnya, insya Allah pasti akan dicatat oleh malaikat rakib sebagai bahan perbendaharaan pahala nanti di hari kemudian. Dan ketika dia melaksanakan sebuah kejelekan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat atid pasti akan mencatat perbuatan kita. Mulai terekam perbuatan kita sejak kita melakukan sesuatu yang jelek sampai kepada di akhirat nanti kita akan dipertontonkan, diperlihatkan kejelekan-kejelekan kita oleh malaikat atid. Malaikat atid dan rakib itu lengkap dengan kameranya untuk akan diperlihatkan di hari kemudian terhadap apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Karena itu orang yang melaksanakan ibadah salat, maka dia yakinnya pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan sesuatu yang baik. Baik itu diselamatkan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Karena itu orang yang melaksanakan ibadah salat, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu kata Allah, kata Rasulullah adalah tiang agama. As-salatu imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, berarti dia akan mendirikan agama. Tapi barang siapa yang tidak melaksanakan salat, berarti dia akan menghancurkan agama. Ya, ini mungkinlah materi kita, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan bisa kita pahami, mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan capaian-capaian kita selama ini bisa kita masukkan dalam pemikiran kita untuk kita aktualisasikan dalam proses belajar mengajar di MTS, khususnya di kelas 7 ini. Inilah mungkin pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Sebelum kita menutup, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.